Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita menjadi doa yang makbul dan terkabul di sisi Allah, agar doa kita tidak menjadi doa yang terhijab di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita dalam berdoa kita menghadirkan hati kita dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkonsentrasi dalam berdoa. Jangan sampai mulut kita qomat kamit dalam berdoa, tetapi hati kita melayang entah kemana. Maka hendaklah kita berkonsentrasi dalam berdoa. Kita merendahkan diri kita kepada Allah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara waktu terbaik yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian saat adzan dan setelah dikumandangkannya adzan. Kemudian antara adzan dengan iqamah. Kemudian setelah melaksanakan salat wajib. Berdoa setelah imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya salat Jumat tersebut. Dan berdoa di saat-saat terakhir setelah waktu salat asar pada hari Jumat. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jikalau kita berdoa pada waktu-waktu itu, niscaya doa kita akan makbul, doa kita akan terkabul, dan doa kita tidak akan terhalang dari berbagai bentuk hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam berdoa dan doa kita tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya jika kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Dalam setiap kehidupan kita, pasti Allah tetapkan adab dan ketentuannya. Doa ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi, ada adabnya. Masuk kamar mandi dengan tangan kiri dan berdoa sebelum masuk kamar mandi. Ketika seseorang yang punya pasangan akan mendatangi istrinya, ada doanya, ada adab-adabnya. Ketika kita mau makan, ada adab-adabnya. Agar makanan yang kita lakukan, agar kegiatan makan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga diantaranya dalam masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita makbul, agar doa kita terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang fenomenal ini, itu kitab Ad-Da' wa Dawa. Di antaranya adalah hendaklah seorang muslim ketika berdoa kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Kita hadapkan wajah kita ke arah kiblat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa hendaklah kita berdoa dalam keadaan suci. Suci dari segala bentuk hadas dan segala bentuk najas. Hadas dan najas bedanya adalah najis adalah sesuatu yang berasal dari luar dari diri kita dan menempel pada diri kita. Dalam madhab Imam Syafi'i disebutkan najis ada 3. Al-mukhaffafah, al-mutawassitah, dan al-mughalladah. Kita harus pastikan tubuh kita bebas dari najis itu semua. Dan kita pastikan badan kita bebas dari segala bentuk hadas. Hadas adalah suatu sifat yang melekat pada diri kita. Misalnya ada seseorang habis buang air kecil, air besar, atau dalam keadaan habis melakukan atau habis membuang suatu angin dari duburnya, maka dia sedang memiliki hadas kecil. Atau seseorang yang habis mendatangi istrinya atau habis melakukan suatu aktivitas bersama dengan istrinya, atau seseorang yang habis melakukan mimpi basah, terjadi mimpi basah pada dirinya, maka dia
sedang mengalami hadas besar dalam dirinya, maka pastikan kita terbebas dari segala bentuk hadas dan segala bentuk najis. Kemudian termasuk bagian dari adab dalam berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita ke langit, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk adab kita dalam berdoa adalah kita memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang anak yang ingin diberikan sesuatu pemberian oleh kedua orang tuanya, dia akan membujuk orang tuanya, memuji orang tuanya, dan dia akan mengambil hati kedua orang tuanya. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk adab dalam berdoa agar doa kita menjadi doa yang makbul, doa yang terkabul dan tidak tertolak di sisi Allah adalah kita memulai doa kita dengan mendahulukan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, mendahulukan taubat, mendahulukan istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kekhilafan kita, mengakui kesalahan yang kita lakukan. Karena terkadang dosa yang kita lakukan, terkadang kesalahan yang kita perbuat akan menjadi tabir yang menutupi antara doa kita dengan ijabah yang Allah berikan. Maka bertobatlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar setelah kita mengagungkan Allah, setelah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita hadirkan dalam diri kita rasa harap dan rasa cemas. Mengharapkan agar doa itu dikabulkan. Dan cemas jikalau Allah tidak mengabulkan doa kita, jikalau Allah menolak doa-doa kita. Maka itu termasuk bagian dari adab doa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan termasuk adab berdoa yang bisa kita lakukan adalah kita bersedekah sebelum berdoa. Meminta keridhaan Allah dengan sedekah kita. Memohon keridhaan dan kecintaan Allah dengan sedekah yang kita lakukan. Dan termasuk adab dalam berdoa adalah kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Dan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Asma'ul Husna. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta rizki kepada Allah, maka gunakanlah nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razik, Urzuqna. Ketika kita meminta pengampunan dari Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ighfir lana dunubana. Mintalah kepada Allah sesuai dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya di hari Kamis kita akan membahas pembahasan yang cukup penting, bagaimana dahsyatnya jikalau seorang muslim berdoa dengan bertawasul menggunakan Asma'ul Husna yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wassallallahu wassalam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.